Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat semuanya. Selamat datang di Diklat Admindas BPSDMD Provinsi Jawa Tengah. Perkenalkan, saya Sriatun, WI BPSDMD Provinsi Jawa Tengah. Untuk kali ini, saya akan mengampu mata diklat komunikasi efektif. Untuk kali ini yang akan kita bahas adalah 1. Fungsi komunikasi. Kemudian yang kedua, proses komunikasi, jenis komunikasi, prinsip dasar komunikasi, tahapan komunikasi dan strategi komunikasi. Sekarang yang akan kita bahas yang pertama adalah apakah komunikasi itu? Nah, komunikasi itu adalah suatu proses perpindahan informasi dari seseorang kepada orang lain atau pengirim atau sender kepada penerima atau receiver agar dapat tercipta suatu persepsi atau pemahaman dari kedua pihak. Apa fungsi komunikasi itu? Yang pertama adalah uniform. Sebagai uniform itu adalah sebagai proses penyebaran informasi. Kemudian yang kedua, to educate, dapat memberikan pengetahuan baru. Kemudian yang ketiga, to persuade atau influence, dapat mempengaruhi kayaknya sehingga dapat merubah pikiran, sikap dan perilaku orang lain. Kemudian yang selanjutnya adalah to entertain, mampu memberikan hiburan bagi khalayak. Proses komunikasi. Proses komunikasi itu adalah pada dasarnya adalah cara bagaimana komunikator menyampaikan suatu pesan hingga pesan itu dapat diterima dan dimengerti oleh komunikan. Nah, sekarang ada berapa sih jenis komunikasi itu? Jenis komunikasi itu ada 2. Yang pertama adalah verbal, yang kedua adalah non-verbal. Yang verbal itu komunikasi yang menggunakan simbol-simbol atau kata-kata yang dinyatakan secara lisan maupun tulisan. Itulah yang dinamakan verbal. Kemudian yang non-verbal, penciptaan dan pertukaran pesan dengan tidak menggunakan kata-kata, tetapi komunikasi yang menggunakan gerak tubuh, sikap tubuh, vokal, bukan kata-kata, kontak mata, ekspresi muka, kedekatan jarak, dan sentuhan. Komunikasi dikatakan efektif itu yang seperti apa? Nah, komunikasi dikatakan efektif itu adalah pesan yang disampaikan komunikator itu dapat diterima sehingga adanya saling pengertian sesuai dengan apa yang diharapkan dan diinginkan komunikator sehingga dapat mengubah sikap komunikan. Nah, sekarang prinsip dasar komunikasi efektif. Prinsip dasar yang perlu diperhatikan dalam berkomunikasi efektif itu yaitu 1. Respect. Apa yang dinamakan respect? Sikap hormat dan menghargai terhadap lawan bicara. Itu yang dinamakan respect. Kemudian empati. Nah, empati itu adalah kemampuan kita untuk menempatkan diri pada kondisi yang dihadapi oleh orang lain. Kemudian harus audible, dapat didengarkan atau dimengerti dengan baik. Kemudian clarity, kejelasan dari pesan yang disampaikan. Kemudian humble, sikap rendah hati, di mana sikap rendah hati seseorang akan lebih menghargai orang lain, baik sikap, tindakan, serta perkataannya. Untuk pembahasan kita yang terakhir adalah strategi komunikasi. Dalam strategi komunikasi ada 3 yang perlu kita bahas. Yang pertama adalah to secure understanding. Pada tahapan ini, pesan disusun dan ditujukan hanya untuk menumbuhkan pemahaman atas maksud dan makna inti pesan. Kemudian yang kedua, to establish acceptance. Komunikasi yang sudah dapat dimengerti
dan diterima. Selanjutnya membina pemahaman. Kemudian yang ketiga, to motivate action. Pada akhirnya kegiatan dimotivasikan sehingga bagaimana membuat orang mau bertindak sesuai dengan yang kita inginkan. Demikian materi komunikasi efektif kali ini. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.